Jangan lupa tonton terus, subscribe, like, share, and comment. Izin tanya Pak Kiai, dalam satu desa ada lembaga yang ngurus dana kurban 12 kelompok. Satu kelompok 7 orang. Satu orang 1 tahun terkumpul 2.400.000. Jadi kalau dikalikan 2.400 kali 7 orang 16.800.000. 16.800.000 kali 12 201.600.000. Harga sapi per ekor berkisar 18 juta, 16 juta, 15 juta. Pertanyaannya, bolehkah uang 201.600.000 itu dibelikan sapi 12 ekor dengan harga sapi yang berbeda-beda? Jadi intinya uang per kelompok tersebut saling menutupi harga sapi yang ada. Lihat pada akadnya. Makanya akad di awal. Beda antara zina dengan nikah itu pada akadnya. Mohon maaf, beribu maaf. Beda antara akad konvensional dengan syariah itu pada akadnya. Saya serahkan uang berapa tadi? Saya serahkan uang 2.400.000 untuk membeli hewan kurban, lebih kurangnya untuk biaya operasional tunai sah. Jadi sisanya itu dipakainya lah untuk menutupi, untuk beli golok, untuk beli tali, untuk sewa petugas jaga malam, untuk tukang ngangon cari rumput, untuk yang lain-lain. Nah, karena akadnya dari awal. Tapi kalau akadnya saya bayarkan 2.400.000 untuk kurban, ternyata berlebih, lebihnya mesti dibalikkan. Maka tengok pada akadnya. Demikian. Maka saya anjurkan untuk tahun akan datang, akad kurban itu bunyinya begini. Saya serahkan 2.400.000 untuk kurban dan biaya operasional tunai sah. Jadi kalau ada berlebih bisa dipakai untuk menutupi ini, untuk biaya operasional dan lain-lain sebagainya. Bagaimana posisi terbaik dalam sholat bagi anak-anak? Anak-anak itu tidak memutus shaf. Anak-anak boleh berada di samping orang dewasa. Syaratnya 2. Yang pertama, ujung senapan angin sudah dipotong. Karena kalau tak dipotong, di ujung itu ada najis. Anak saya lahirnya hari, lupa pula hari apa lahir. Maka hari ke-8 dia disunat. Disunat di hari ke-8. Anak Ustadz Al-Nob disunat hari ke-3. Pakai program namanya Sunatron. Sunat anak Anda dengan program Sunatron. Tidak pakai celana. Sunat pagi sore, bisa akad nikah. Saking kan hebatnya Sunatron. Dipasangkan alat itu nanti copot sendiri dia. Nah, jadi ibu daftarkanlah suami ibu yang gatal-gatal bisa disunat sekali lagi. Anak kecil tidak memutus shaf. Syarat pertama kalau dia udah bersunat. Yang kedua, toharohnya betul. Sekarang banyak anak MDA saya tengok bersuci wudhu tak betul. Dihidupkannya keran air. Mana pula wudhu macam itu? Hidupkannya keran air, sifat-sifatnya aja air itu. Itulah yang menyebabkan anak-anak itu tidak bisa disatukan dengan shaf dewasa. Dan tak mungkin pula kita angkat satu satpol PP di pintu surau untuk menengok satu. Udah potong apa belum? Udah sana. Kau belum potong sini, kan tak mungkin. Jadi kalau ditanya, bolehkah anak-anak berada di shaf orang dewasa? Boleh, kalau cukup 2 syarat. Sudah berkhitan dan dia bersih toharohnya. Tapi kalau dia masih nyangkut di 2, maka jalan keluar anak-anak dibuatkan shaf khusus di belakang. Masalahnya Pak Ustaz, kalau anak-anak ini dibuat shaf khusus di belakang, ributnya minta ampun. Tidak ribut, dijamin tidak ribut. Saya sudah nengok di Masjid Agung An-Nur, tidak ribut. Kenapa? Diangkat 1 orang pakai jubah hijau, pakai rotan. Dia sholatnya nanti terakhir, pas sudah orang udah tahiyat tasyahud dulu. Jadi selesai sholat, saya pas mau pulang saya tengok dia megang rotan. Saya tanya, kau mau pukul anak-anak? Enggak Pak Ustaz, enggak. Terus apa? Nakut-nakuti aja. Gitu caranya. Jadi jangan anak-anak itu diletak situ. Karena dia bisa memutus, karena dia tidak sempurna wudhunya. Berikutnya,
Bolehkah dalam sholat berjamaah orang dewasa bersebelahan dengan anak-anak yang belum balik? Boleh kalau cukup 2 syarat tadi. Tapi kalau tidak, maka baiknya anak-anak dibuatkan sop khusus di belakang. Saya senang menghadiri majelis ilmu, tapi kadang di majelis ilmu saya suka lupa dengan hal wajib, seperti sholat tepat waktu. Kadang majelis yang saya hadiri melewatkan waktu sholat beberapa menit. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Sholat apa? Sholat apa yang dilewatkan? Sholat Isya. Laula an asyukka ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bi ta'khiril Isya, ku perintahkan mereka menunda sholat Isya. Jadi kalau ada ustadz ceramah dibuatnya Isyanya jam 8, azannya jam 7.30, dia hanya menggeser setengah jam, no problem, tak masalah. Tapi pas jam 7.30 tetap ada azan. Untuk ngasih tahu warga sekitar yang tidak ikut, mana tahu ada yang musafir mau sholat, sholat. Azannya tetap, nanti sholatnya jam 8. Kami Pak Ustadz sholatnya jam 12 malam. Ngapain kau lama kali? Sholat zuhur. Nanti coba kalau pas main-main ke Malaysia, Kuala Lumpur, singgah ke Masjid India. Masjid India itu azan zuhur 1 jam setelah itu baru sholat. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi, sholat itu dilaksanakan ketika sudah matahari redup. Tapi jangan gara-gara ini nanti sholatnya 1 jam terus. Jangan ceramah saya ini dijadikan pembenaran. Abang tak sholat bang? Kata Ustaz Somad, boleh sejam setelah. Ini kan syaratnya ada pengajian. Makkah Madinah, setelah azan berapa lama baru iqamat? 30 menit, kecuali maghrib. Maghrib agak cepat sedikit karena waktunya pendek. Adapun yang lain 30 menit. Menunggu jamaah semua ramai.